Siapa yang tak mau diperiksa dokter si cantik ini? Reisa Kartikasari, dokter muda dari Jakarta. Sehari-hari ia banyak berurusan dengan urusan kecantikan. Pasien yang datang ke kliniknya di kawasan Prapanca memang ingin cantik. Perempuan asal Malang ini memang menginspirasi pasiennya untuk memiliki tubuh dan kulit wajah secantik dokternya. Tapi tak sekedar pasien perempuan, semua pasien bisa datang berobat pada dokter cantik ini. Pria, wanita, dewasa, anak-anak juga ada yang bisa, ada beberapa treatment yang bisa. Jadi mulai dari treatment skincare, dari perawatan slimming, kemudian perawatan rambut, dan lain sebagainya. Macam-macam sih di sini. Oh ya, dokter cantik ini juga dikenal sebagai Putri Indonesia loh. Ia bahkan sempat mengukir prestasi di ajang internasional. Sebenarnya saya ikut ajang Putri Indonesia tuh iseng sih sebenarnya. Waktu itu juga sambil kuliah S2-nya, terus udah kerja 2 tempat, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba waktu buka-buka majalah, terus saya ingat aja gitu, oh ya ini ada Putri Indonesia ya gitu. Terus mama dulu kalau kita nonton final night-nya gitu kan suka nonton, terus mama iseng cuma ngomong, loh dek, mbok kamu ikut gitu kan. Oh ngapain sih, dari pikir-pikir kan, aduh ngapain juga gitu. Terus ya udah akhirnya ketika nggak tahu kenapa waktu itu adalah coba aja, toh waktu itu umurnya udah limit kan, 24 tahun. Alhamdulillah akhirnya mewakili Indonesia di Miss Internasional tahun 2011 di Chengdu, Cina. Kalau cantik berurusan dengan hal yang cantik-cantik, wajar. Tapi ada yang unik dari sosok wanita cantik, Dr. Reisa Kartikasari. Di balik tubuh cantik ini, ia juga dikenal sebagai dokter ahli forensik. Jadi, jika ada korban bom atau kecelakaan pesawat terbang, maka akan ada sosok wanita cantik ini yang mengurusi mayat-mayat korban. Tahun 2009-2010 itu ada kejadian musibah lah ya, ada bom Marriott sama Ritz-Carlton. Ngelihat betapa parahnya korbannya, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi satu persatu, kemudian bagaimana teamworknya para anggota DVI di seluruh Indonesia itu bekerja, kemudian apa saja yang harus ditangani, apa aja yang step selanjutnya, kemudian sampai penyerahan kepada keluarga bagaimana. Di situ baru pertama kali tahu tuh di situ, belajarnya di situ. Forensik mayat utuh mungkin bisa lebih mudah ketimbang mengidentifikasi tubuh-tubuh korban yang sudah tidak utuh. Lalu bagaimana Dr. Reisa bisa berkutat dengan mayat yang rata-rata sudah tidak utuh? Ketika kita masuk mulai ke organ-organ, belajar ini, dan kita benar-benar belajar dari kadaver utuh gitu kan, nah, dari mayat utuh gitu, jadi mulai, iya ya, serem juga ya gitu. Ketika kita belajar di tempat lain, masuk ke tempat belajar lain di luar kampus, mulai deh dia ini, kelihatan deh macam-macam yang sudah nggak beraturan lah bentuknya apa segala macam. Ya sempat deg-degan, tapi biasa aja sih. Karena itu ngelihatnya kayak, wah ini pelajaran nih. Begitu melihat mayat yang dipikir udah bukan seremnya, bukan apanya. Tapi yang dipikir adalah, aduh nanti yang ditanyain apanya ya. Aduh ini mesti dihafalin apa aja ya, yang gitu. Jadi udah nggak kepikiran serem-seremnya lagi. Seremnya takut ujiannya aja nanti gimana. Sosoknya yang sangat lembut dan cantik memang agak ganjil jika Dr. Reisa tertarik pada ilmu forensik. Sebenarnya forensik itu adalah cabang ilmu ya, yang digunakan untuk membantu menyelesaikan suatu kasus gitu loh, kasus. Jadi forensik itu nggak melulu tentang mayat, forensik luas. Ada forensik laboratorium, ada forensik kimia, dan lain sebagainya. Jadi waktu baru lulus itu, saya masuk ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati di bagian instansi forensik. Dan di instalasi forensik itu akhirnya ya karena di sana dokternya nggak begitu banyak juga, terus dokter spesialisnya juga nggak bisa sendirian dong, pasti diminta bantuan dengan dokter-dokter yang lain di sana, dan saya salah satu dokter umum di situ. Jadi ketika kerja di situ baru deh benar-benar berkutik sama dunia forensik itu. Seru juga ya gitu. Lalu apa yang paling Dr. Reisa rasakan saat sedang mengidentifikasi mayat korban kecelakaan yang sudah tidak utuh? Setiap kasus yang kita berhubungan langsung dengan pihak keluarga yang kehilangan, itu pasti jauh lebih menyentuh. Apalagi kalau kita masih kenal, masih tahu siapa yang menjadi korban. Apalagi korban-korban dari kejahatan teroris ya.
kejahatan-kejahatan yang menurut saya sama sekali nggak masuk akal gitu kan ya. Usianya masih muda, 28 tahun. Tapi Reisa Kartikasari sudah memberi banyak inspirasi. Di balik kecantikannya, Dr. Reisa melakoni dua hal yang sangat bertolak belakang. Kecantikan dan mayat. Mana yang paling dokter sukai? Mungkin dua-duanya ya. Kalau saya mesti bilang karena ya yang namanya GVI itu kan posisinya sebenarnya masih di bawah polisi. Which saya bukan polisi, jadi otomatis termasuk kegiatan yang volunteer ya, intinya gitu. Wah, mengurusi mayat korban yang sudah hancur akibat kecelakaan atau bom ternyata tak dibayar sepeser pun. Kenapa Dr. Reisa mau melakukannya? Seperti apa yang mama saya ajarin, dia mengajarkan bahwa ya apapun yang kita lakukan, asal itu untuk kepentingan yang baik untuk banyak orang, asal apa yang kita kerjain itu halal dan kita senang, kita enjoy, ya kita akan dapetin kepuasan batin tersendiri yang mungkin nggak semua orang bisa ngerasain. Dari ketulusan perempuan cantik ini, kita belajar berbuat yang terbaik dari apa yang kita tahu. Lakukan dengan tulus tanpa berharap apresiasinya apa nanti. Pokoknya kalau habis sholat saya doalah minta anak yang sehat dan bisa ngikutin apapun ya, yang dalam kebenaran gitu kan. Manjakan dia dengan kasih sayang. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah, kalau misal dapur. Saya nggak ngapain mau dikebuk sama bapak mau. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Iya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV.
di sebuah acara kumpul keluarga. Salah satu cucu yang lama tinggal di Jepang, Rasha, bermain piano. Sementara dua sepupu gadis-gadis mungil cantik ini, Alia dan Via, asik mendengarkan sambil bercanda. Iya, inilah keluarga besar Ibu Nafisa Ahmad Zen Sahab. Di usia senja perempuan 67 tahun ini, tak ada yang paling menyenangkan selain melihat anak cucu dan menantu berkumpul seperti ini. Melihat keluarga ini, Anda pasti sudah bisa menyimpulkan, keluarga besar ini berkecukupan. Tapi kami ajak Anda mengenal keluarga ini karena hal lain. Ada yang unik dari keluarga ini. Ibu 12 anak ini punya 10 anak yang semuanya dokter. 2 anak lain memilih bidang ilmu lain, desainer dan teknik kimia. Tak sekedar dokter biasa, ke-10 anak Ibu Nafisa bahkan menyandang sederet titel di spesialis kedokteran yang mereka geluti masing-masing. Malam ini yang berkumpul hanya bisa separuhnya. 6 anak lain rata-rata tinggal di luar kota atau sedang berhalangan datang. Profesor Dr. Idrus Alwi, anak sulung ini adalah Ketua Ikatan Dokter Ahli Penyakit Dalam Indonesia. Dr. Muhammad Syafiq, anak kelima, juga dokter spesialis penyakit dalam. Dan ini anak ketujuh, dokter spesialis anak Suraya. Anak ke-8, Dr. Noval Sahab adalah dokter spesialis urologi. Kalau ini, Dr. Isa Anagib, dokter spesialis ortopedi, anak ke-9. Dan dokter cantik ini, anak ke-10, Fatina. Ia pun sedang menyusul kakak-kakaknya, mengambil pendidikan spesialis kulit dan kelamin. Masih ada 4 dokter lain yang juga menyandang gelar tinggi dan punya posisi penting. Salut, 1 anak saja yang jadi dokter sudah bangga. Ini 10 anak. Ibu mana yang tidak bahagia melihat semua anaknya berhasil? Saya bersyukur pada Allah, anak saya semua bisa jadi semua, itu aja. Dan saya sudah melihat anak senang, saya ikut senang. Apa yang membuat perempuan asal Palembang ini berhasil mendidik semua anaknya? Disiplin salah satunya. Habis maghrib tuh di rumah, tidak ada yang di luar rumah. Habis maghrib di rumah sholat. Udah sholat, ngaji, keliling di meja tuh. Iya, dia punya bapak kan ngeliatkan mana yang bisa, enggak dia kasih tahu sama bapaknya. TV mati itu harus. Habis maghrib TV mati, sholat, ngaji. Habis ngaji belajar. TV nggak boleh dibuka sampai malam. Dia sudah selesai belajar jam 8 makan malam, boleh nonton TV, silakan. Itu. Tapi untung deh anak-anak itu bisa nurut apa kata orang tua ya, zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang rasanya susah mendidik anak. Image-nya perempuan kan kalau di negara kita sendiri kan memang istilahnya ada jam malam. Kalau jam sekian nggak boleh di luar gitu, jam sekian harus sudah di rumah. Mungkin kalau buat yang laki toleransinya sedikit lebih itu saja sih. Ya balik lagi bukan karena peraturan yang ketat, tapi menyesuaikan dengan kultur ya kalau saya. Seorang ibu biasa membesarkan 5 anak laki-laki dan 7 anak perempuan sendiri sejak sang suami Alwi Idrus Sahab meninggal dunia tahun 1996 tidaklah mudah. Ibu Nafisa bahkan harus melanjutkan tugas almarhum sebagai kepala rumah tangga, mencari uang. Bagaimana semua anak bisa menjadi dokter, padahal biayanya tidak murah. Makanya saya bilang, anak ini lihat kakak yang paling sulung masuk, ya dia nanya-nanya gimana, repot nggak sekolahnya, bagaimana belajarnya, segalanya. Ya kakak kan bilang gini, nah, dia ikuti masuk. Ya semua ngikuti begitu, jadi kepengennya begitu semua ya yang mau. Tapi alhamdulillah semuanya di negeri, Pak. Kalau di swasta mungkin repot juga tuh biayanya besar. Nah, peran ibu di sini adalah memberikan spirit buat anak-anaknya untuk terus maju. Biar bagaimana, karena kalau kita lihat ibu saya ini pendidikannya nggak terlalu tinggi, gitu. Dan tadinya memang bukan kerja dagang, gitu. Jadi begitu ayah saya meninggal, peran ini diambil alih. Inilah yang fase yang paling sulit, dan saya menganggap ini ibu saya luar biasa. Si kakak sulung ini, Dr. Idrus ternyata jadi contoh 9 adik lainnya untuk ikut menjadi dokter. Awalnya mungkin karena kita ngelihat kakak tertua ya, kan jadi panutan. Beliau selalu cerita, ya selalu cerita
bagaimana kuliah di kedokteran itu. Ya, kebenaran jarak saya dengan beliau juga cukup jauh, tapi pada saat itu saya sudah sempat terpikir, sempat berimajinasi seandainya saya menjadi seorang dokter. Jadi dari orang tua sebetulnya juga tidak dipaksakan gitu, enggak. Jadi mungkin karena kita lihat kakak yang paling tua, terus adik-adiknya juga, akhirnya kita juga ngambil jurusan yang sama. Nah, berhubung semua saudara hampir semuanya dokter, bahkan ada menantu dan cucu yang juga dokter, kalau kumpul keluarga, Anda pasti sudah bisa menebak apa yang mereka bicarakan. Ya serunya kalau pas lagi kumpul, ya kadang-kadang yang dibahas itu pasien. Benar kita profesinya, spesialisnya berlainan. Ya kadang-kadang kita ada yang satu rumah sakit, benar saya ada pasien saya mau operasi misalnya, saya konsul ke dokter Safik, saya punya kakak sendiri. Kadang-kadang di situ kita ngobrolnya, gimana pasiennya, kenapa bisa begini, gimana treatment selanjutnya, bla 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 bla. Menjadi dokter tidak mudah. Tapi 10 anak bisa menjadi dokter hebat. Apa yang dibekali sang ibu pada anak-anaknya? Ke-1 ya Pak ya. Ya saya bilang tadi, akur kakak beradik ya Pak. Kedua, jujur. Kejujuran itu penting. Kalau mereka itu jujur, bisa dipakai masyarakat banyak ya. Ketiga, jangan sombong Pak. Jangan sombong. Beliau selalu menanamkan kita supaya selalu rendah hati. Walaupun kita sudah punya uang, pendidikan tinggi. Kalau seandainya kita punya will, punya ingin sesuatu gitu, dan ternyata kita tidak mencapai itu pada momen yang kita mau, ya bukan berarti kita harus mundur gitu. Mungkin ya prinsip-prinsip itu yang selalu kami pegang. Sehingga dalam bermasyarakat, dalam hubungan dengan orang lain pun kita bisa diterima. Saya selalu mengagumi ayah saya dan ibu saya karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia perintahkan untuk kita itu selalu beliau sendiri sudah menjadi panutan buat kita gitu. Jujur dan selalu rendah hati, dua fondasi yang dibangun dari keluarga hebat ini. Keluarga besar ini tidak sekedar besar anggota keluarganya, tapi juga besar hatinya. Nafisa Ahmad Zain Sahab tak berhenti bersyukur melihat 12 anak, 12 menantu, 33 cucu dan 3 cicitnya. Pokoknya kalau habis sholat saya doalah minta anak yang sehat dan bisa ngikutin apapun ya, yang dalam kebenaran gitu kan. Inilah perempuan hebat, ibu yang luar biasa. Sekarang saya sendiri, saya kebetulan punya anak 3 dan kasih sayang itu saya merasa tidak pernah putus. Dan saya syukuri itu. Jadi mungkin ya ucapan terima kasih. Dengan kata-kata ya, beliau seperti apa yang jelas buat saya perfect. Kita juga diberikan cambuk. Tapi dengan cambuk itu kita jadi lebih semangat lagi. Ya, mungkin pada saat itu mungkin tidak manis, tapi pada akhirnya akan manis. Seperti pepatah lah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maka, tak ada ucapan lain selain terima kasih dari anak-anak untuk ibu yang hebat ini. Bukan karena ketempukan, bukan karena kesengsaraan saya harus menyerah. Saya tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi sama keluarga saya. Menjaga dia dengan kasih sayang. 人が歩けば道になる水が通れば川になるなるかならぬか自分で探せ Judo Boy di jam berikut hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya, Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. 一つ人より力持ち二つふるさと後にして花の外で腕だめ
Saiso di jam berikut hanya di KTV. Daigonder di jam berikut hanya di KTV. Jangan pegang apa-apa, angkat. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Ini rumah saya. Ini cucu saya yang lagi sedang dalam keadaan sakit. Kalau mau masuk silakan, tapi hati-hati karena sudah hampir rubuh. Ini adalah tempat tinggal saya yang dibantu sama UPC. Nenek Dela mempersilahkan kami masuk. Tapi kondisi di dalam rumah tidak memungkinkan karena seorang cucunya akan mengamuk jika melihat orang asing datang. Sudah 2 minggu ini, cucu Nenek Dela mengalami gangguan jiwa. Kami menemui Eci Kusumawati. Perempuan tua 70 tahun yang dipanggil Nenek Dela ini tak seperti Manula pada umumnya. Tubuhnya masih segar, suaranya masih lantang. Bahkan sudah 15 tahun ini, ia sangat lantang bersuara untuk membela kaum marginal, warga miskin yang hidup terusir dari tanah-tanah ilegal di kota Jakarta. Nenek Dela dijuluki pembela rakyat miskin kota. Nenek Dela juga adalah korban. Sudah berkali-kali, sejak 20 tahun lalu, ia hidup berpindah-pindah karena selalu tergusur dari permukiman mereka yang disebut pemerintah bangunan liar. Kali ini, Nenek Dela kembali menghadapi masalah. Rumahnya di kawasan Waduk Pluit juga akan segera digusur pemerintah. Bahwa gubuk ini saya buat, kita bikin, bukan saya artinya, masyarakat di sini bikin, itu dengan segala susah payah, harus mengurangi uang jajan makannya, uang jajan anaknya, harus mengurangi menu makannya untuk bisa membangun rumah. Tapi itu bukan berarti harus melemahkan perjuangan saya. Dan itu bukan berarti saya harus melupakan tanggung jawab saya terhadap apa yang saya lakukan selama ini. Karena saya tetap harus berjuang. Bukan karena ketempurukan, bukan karena kesengsaraan saya harus menyerah. Saya tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi sama keluarga saya. Sebagian korban banjir Waduk Pluit sudah tinggal di Rusunawa, rumah susun sederhana sewa di kawasan Marunda. Tapi Nenek Dela dan ribuan warga yang disebut penduduk liar ibu kota ini menolak tinggal di Rusunawa. Mereka sedang memperjuangkan agar pemerintah membangun rumah susun yang bisa dimiliki, yakni Rusunami. Kita memang mengajak mereka bagaimana untuk mendapatkan itu. Karena ini salah satu adalah hak warga, hak rakyat yang harus mereka dapat ya. Kita hanya kasih pilihan. Kita mau menerima program pemerintah untuk ke Rusunawa atau kita masih punya satu pilihan dan sedikit harapan untuk mendapatkan hak milik. Ini adalah usulan penataan pemukiman waduk yang kita minta untuk Rusunami. Nah, tergambarlah seperti ini karena kita nggak bisa menggambar. Kita minta bantuan sama teman-teman arsitek untuk membuat ini. Ini usulan penataan pemukiman Waduk Pluit yang sudah kita serahkan sama Jokowi beberapa bulan yang lalu. Dan ini gambar ini juga sudah ada di wali kota, juga udah dinyimpan karena semua kita udah masukin ke balai kota dan ke wali kota. Pengalaman dan kepahitan hidup dalam kemiskinan telah membentuk pribadi nenek 11 cucu ini menjadi perempuan yang keras pada apa yang menjadi perjuangannya. Ini loh yang harus saya lakukan. Karena saya juga mendapatkan pendidikan tentang hukum, hak-hak dasar dari UPC, LBH Jakarta dan beberapa teman lainnya, akhirnya timbul kesadaran dan
Saya merasa ya apa yang saya lakukan ini, saya bergerak berjuang ini bukan untuk diri pribadi saya, tapi atas nama bangsa Indonesia, rakyat yang dimarginalkan. Terutama sekali saya kepingin sekali anak cucu saya nanti nggak mengalami nasib seperti saya. Misalnya warga harus mendapatkan identitas diri, antara lain KTP, KK, dan akte. Karena tak pernah letih mendampingi ribuan korban penggusuran di Jakarta, Nenek Dela menjadi wakil Indonesia untuk bicara dalam konferensi organisasi perempuan anti penggusuran di Kamboja. Harapan kami Jokowi bisa mempertimbangkan apa sih yang menjadi keinginan rakyat. Itu harapan kami, ya tetap mendapatkan rusunami sebagai hak dasar hidup kami sebagai rakyat yang dimarginalkan selama puluhan tahun. Jadi dia sosok seorang perempuan walaupun umurnya sudah cukup tua, tapi semangatnya cukup luar biasa ya. Dia punya kemampuan komunikasi yang cukup baik ya. Dia bisa meyakinkan orang dan juga dia punya kemampuan negosiasi yang baik gitu kepada pemerintah, pengusaha atau punya kemampuan mengorganisir warganya juga gitu. Oh iya aku ke sana. Dia di belakang, yuk kita ke belakang yuk. Hari ini adalah hari yang penting bagi janda almarhum Edi Sudarsono ini. Ia dijanjikan bertemu Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, di Balai Kota. Tapi pertemuan berlangsung tertutup. Lalu apa hasilnya? Dulu muncul Rusunami dan kemudian lari ke Rusunawa. Karena yang Rusunami itu tahapan pemeliharaan tidak dikerjakan oleh penghuni, sehingga Pak pompa rusak semua, bocor juga tidak diperbaiki, air nggak bisa naik ke atas, pengecetan 10 tahun nggak dikerjain, kusam semuanya, dan ya kalau kita lihat ya sangat memprihatinkan lapangannya. Soal waduk fluid sebenarnya belum ada jawaban yang percis, belum ada jawaban yang pasti karena masih dipertimbangkan apakah usulan kita rusunami diterima atau memang ada rusunawa tapi dalam jangka panjang sampai puluhan tahun. Karena yang selama ini kan yang kita tahu hanya sebatas 5 tahun, tapi kita minta Pak Jokowi nyanggupin akan memberikan jangka panjang sampai ke anak kita lah, sampai turun-temurun. Cuma memang belum pasti banget, belum ada keputusan yang bisa kita pegang apakah Jokowi menerima kita di Rusunami atau kita tetap di Rusunawa, semua dengan jangka panjang. Juga mengenai RT-RT ini karena waktu yang terbatas jadi belum maksimal lah. Jujur kita juga agak kecewa karena harapan kita kan hari ini mendapatkan jawaban yang positif nih dari Pak Jokowi. Ternyata masih ada waktu, katanya nanti 10 hari lagi atau gimana kita akan ketemu lagi. Artinya perjuangan Nenek Dela belum selesai. Inilah yang bisa saya wariskan untuk anak dan cucu saya nanti. Kalau dia bisa menjadi rakyat yang diakui oleh pemerintahnya sendiri. Rakyat yang mendapatkan haknya untuk di atas negaranya sendiri. Tidak seperti sekarang. Kami tergadaikan, kami teraniaya, kami dimarginalkan. Kami selalu dimusuhi oleh pemerintah.